Halo Bosek, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Banyak terjadi di lapangan, tanaman cabai mengalami gejala daun kuning, dan ini tentunya sangat merugikan petani ya. Biasanya daun kuning ini terjadi di fase vegetatif atau bahkan di fase generatif. Jika kita selidiki lebih lanjut, ada dua kemungkinan penyebab daun menjadi kuning. Yang pertama itu karena geminivirus, dan yang kedua itu karena kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara. Nah, lalu apa yang membedakan daun kuning yang terkena serangan virus dan daun kuning yang mengalami defisiensi unsur hara? Yang pertama, ciri-ciri daun kuning karena geminivirus. Nah, geminivirus ini ada tiga tipe ya, ada tiga jenis. Yang pertama itu biasanya kalau kita lihat daunnya ini mengkeriting dulu ya, mengkeriting. Nah, kita sebut TLCV, Tomato Leaf Curl Virus. Nah, tentunya daun keriting ini dia seperti terjadi pengurangan penampang daun atau tanaman atau daun tanaman menjadi kerdil. Nah, kemudian yang kedua, ini virus Gemini juga biasanya terjadi dia pengkeritingan daun atau daun menjadi keriting dan menguning. Nah, ini kita sebut TYLCV, Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Dan yang ketiga, PEPYLCV, Pepper Yellow Leaf Curl Virus. Nah, ini yang ketiga ini penampang daunnya hampir seluruhnya kuning, bahkan klorofilnya hilang. Dan kuningnya ini berbeda ya, jadi dia daun kuningnya ini cenderung lebih cerah atau lebih ngejreng ya istilah kita. Dan tentunya efek sampingnya sangat fatal dan bisa berdampak gagal panen. Nah, lalu yang kedua, daun kuning karena unsur hara atau defisiensi unsur hara. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama, defisiensi karena kekurangan unsur nitrogen. Nah, kekurangan unsur nitrogen biasanya daunnya kuning pucat ya, tapi ini bisa menyeluruh. Nah, tentunya ini bisa diantisipasi dengan pemberian nutrisi nitrogen itu. Nah, kemudian ini yang sering terjadi ya, karena kekurangan unsur hara Fe, besi, dan magnesium. Nah, ini sangat mirip-mirip ya. Nah, kalau kekurangan unsur hara Fe atau besi, dia biasanya terjadi gejala kuning, tapi bagian atas tanamannya ya. Jadi gejala kuningnya ini, dia seperti terjadi penebalan tulang daun. Jadi artinya tulang daunnya masih tetap hijau, tetapi bagian daunnya ini menguning. Jadi sehingga kalau kita runut, ini seperti kerangka gitu ya. Jadi hanya tulang daunnya saja yang hijau. Nah, kedua tadi yang karena magnesium. Magnesium juga hampir sama seperti Fe, hanya terjadi pada daun bagian bawah terlebih dahulu atau daun tua ya. Nah, biasanya kalau kekurangan magnesium ini, selain dia juga terjadi penebalan tulang daun, dia juga bisa seperti membakar tepi-tepi daun. Nah, ini yang tentunya daun menjadi rontok dan tentunya ini bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Nah, selanjutnya defisiensi kekurangan unsur hara boron. Unsur hara boron ini biasanya daun bagian atas itu mengalami pengerdilan atau pengkerucutan ya. Jadi seperti kena virus. Nah, tetapi ini berbeda ya. Jadi daunnya ini dia cenderung lebih keriting, tetapi tidak mengalami pengurangan penampang daun. Nah, biasanya efek samping karena kekurangan boron ini bisa berefek kepada bunganya mudah rontok atau daunnya rontok, bahkan buahnya pun bisa mudah rontok. Nah, kemudian kekurangan unsur hara kalium atau potasium ya. Nah, unsur hara kalium ini biasanya mengalami gejala tepi-tepi daunnya menguning ya, dan bahkan menjadi terbakar. Jadi penampang daun bagian dalam itu tetap hijau, hanya di bagian pinggir-pinggirnya ini yang menguning ya. Nah, kemudian defisiensi kekurangan unsur hara Zn. Nah, Zn ini tampang daunnya dia menguningnya lebih tipis ya. Jadi lebih tipis menguningnya, tidak separah tadi seperti kekurangan boron, magnesium dan kalium ya. Dia penampang daunnya cenderung lebih pucat dan lebih tipis. Oke, lanjut. Defisiensi unsur hara kalsium. Biasanya tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara kalsium pada daun juga hampir sama seperti tanaman yang kekurangan kalium.
Hanya saja kekurangan kalsium ini bagian tepi daunnya saja ini yang menguning, tetapi tidak menyebabkan seperti daun terbakar ya. Nah, kalsium ini juga biasanya bisa berefek samping kepada buah. Nah, jadi ketika tanaman cabai ini sudah berbuah, biasanya ujung-ujung cabainya juga ikut menguning ya. Nah, ini yang tentunya bisa menyebabkan buahnya juga mudah rontok, daunnya rontok, serta bunganya rontok. Ini seperti kekurangan efisiensi boron tadi ya, efek sampingnya. Kemudian tanaman kekurangan unsur hara molybdenum. Nah, molybdenum ini adalah unsur hara penambat nitrogen atau fiksasi nitrogen ya biasanya. Ini juga bisa menyebabkan daun kuning apabila tanaman kekurangan unsur ini. Nah, biasanya daun mengalami bercak-bercak ya, seperti kena serangan penyakit begitu ya. Nah, daun bercak-bercak ini tentunya diiringi juga dengan penebalan tulang daun. Tetapi ini tidak separah atau gejalanya tidak selebar seperti tadi kekurangan magnesium ataupun Fe itu ya tadi. Lalu bagaimana solusinya jika tanaman parabose mengalami gejala daun kuning tadi ya? Oke, kita kupas ya. Tadi karena gejala kuning karena virus. Nah, kalau gejala kuning karena virus ini belum ada obatnya sampai sekarang ya. Jadi hanya kita bisa melakukannya dengan cara pencegahan. Nah, pencegahan ini tentunya kita dengan mengendalikan vektornya. Nah, vektor virus ini satu-satunya karena Bemisieta baci ya, atau kita sebut kutu kebul. Nah, kutu kebul ini bisa kita kendalikan tentunya dengan beberapa bahan aktif insektisida yang beredar di pasaran. Nah, salah satunya bisa menggunakan insektisida promektin atau abamektin ya. Nah, kemudian bisa dimix dengan akrisida samit. Nah, ini akrisida samit ini bisa menghalau serangan tungaunya. Nah, sedangkan yang insektisida promektin ini bisa mencegah dari serangan insek bemisianya. Nah, keduanya ini bisa kita gabungkan menjadi satu dan bisa diaplikasikan dengan dosis yang sesuai dianjurkan ya. Setelah pengendalian vektornya, tentunya supaya bisa memicu tunas baru, kita bisa menambahkan pengaplikasian ZVT atau hormon ya. Kita bisa menggunakan aplikasi hormon, kita sebut merek aja Biges. Nah, Biges ini tentunya berfungsi untuk memacu pertumbuhan. Jadi tunas-tunas baru akan tumbuh dengan cepat begitu ya. Nah, selain itu juga, selain penambahan ZPT, kita juga bisa menambahkan unsur hara mikro. Nah, unsur hara mikro inilah yang menjadi solusi apabila tanaman parabose mengalami defisiensi unsur hara tadi ya, yang daun kuning itu. Nah, tentunya ketika unsur hara mikro ini masuk, nah, jadi kita anggap unsur hara mikro ini sebagai vitaminnya tanaman ya. Jadi unsur hara mikro ini dibutuhkan oleh tanaman dalam dosis yang sedikit ya, tetapi ini sangat penting penggunaannya dan sangat penting peranannya bagi tanaman. Nah, jadi ketika unsur hara makro dan ZPT ini kita gabungkan, nah ini akan memicu tunas baru dan akan memulihkan kembali daun kuning yang kekurangan defisiensi unsur hara tadi, dan tentunya akan memicu tunas-tunas baru yang tentunya tanaman daun-daun kuningnya itu akan gugur dan terganti dengan tunas-tunas yang lebih sehat. Lalu apa unsur hara mikro yang bisa kita gunakan? Kita bisa menyarankan kepada parabose untuk menggunakan pupuk mikro majemuk Vitomix Plus, atau bisa juga menggunakan pupuk mikro Vitaflora. Nah, Vitomix Plus dan Vitaflora ini tentunya ini mempunyai kandungan unsur hara mikro yang kompleks ya dan lengkap tentunya ya. Jadi apabila kita gabungkan akan menambah kandungan hara yang terdapat pada pupuk tersebut. Jadi ini pengaplikasiannya bisa dispray ya. Dispray pada daun rutin sesuai dengan anjuran. Lalu untuk dosis penggunaan pupuk majemuk Vitomix Plus dan Vitaflora ini, parabose bisa menggunakan penutupnya ya. Biasanya kita pakai 30 mili per satu tangki ya, tangki 16 liter. Nah, ini bisa kita semprotkan seminggu sekali rutin pada daun, dan ini disemprotkannya tidak perlu sering ya. Jadi ketika tanaman sudah mulai pulih cukup diberhentikan ya pemberian unsur majemuk ini. Jadi supaya tidak terjadi overdosis atau resistensi ya yang berlebihan.
Video selanjutnya kita akan membuat sesi tanya jawab para bose yang banyak sekali bertanya di kolom komentar channel Cerita Tani ya. Nanti akan kita jawab lewat video tentang beberapa pertanyaan yang banyak sekali muncul di kolom komentar. Segitu dulu ya bose informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu para bose dimanapun berada. Sekian dan salam sukses.